jemaatnya itu kan yang Yesus kasihi. Hari ini kita masuk minggu sengsara ke-6, minggu depan ke-7 dan tanggal 18 Jumat Agung. Sinode menetapkan bacaan untuk kita dari Markus 11 ayat 15 sampai 19 dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Aneh juga ya, bait Allah itu kan rumah Tuhan, rumah yang kudus, tapi masih perlu disucikan. Pasti ada sesuatu yang salah di sana. Nah, itu yang kita mau bicarakan hari ini. Tapi sebelum berkhotbah, saya mau cerita 3 hal tentang keadaan bait Allah. Yang pertama, luas tanah yang masuk lingkungan bait Allah itu lebih dari 30 are. Itu 30 are itu kalau diketahui 1 tahun berapa karung? Pasti besar ya. Lebih dari 30 are itu artinya lebih dari 30 meter kali 300 meter. Ada pagar tembok keliling dengan beberapa pintu gerbang. Posisi tanahnya itu memanjang dari timur ke barat. Bangunan itu dibagi atas 4 bagian, 3 pelataran dan 1 gedung inti. Pelataran yang paling timur pas masuk itu disebut pelataran bagi kaum bukan Yahudi. Orang-orang bukan Israel yang bersimpati pada agama Yahudi ingin datang hanya sampai di situ saja, soalnya boleh lewat. Tapi mereka berhak ikut beribadah di situ. Tempat itu juga menjadi tempat doa bagi yang mau masuk terus. Jadi walaupun baru di sana itu sudah tempat kudus, orang bisa berdoa di situ. Lalu maju sedikit ada pelataran yang kedua, namanya pelataran untuk kaum perempuan Yahudi. Ini agama Yahudi tak tahu ke mana kalau dia bikin perempuan dan jauh di sana, tak boleh deg-degan. Jadi ada orang bukan Yahudi, pelataran kedua perempuan Yahudi. Pelataran ketiga itu untuk kaum laki-laki yang Yahudi. Pelataran keempat itu sudah masuk di halaman bait Allah, halaman yang paling dekat, sudah dekat pintu. Itu namanya pelataran kaum imam. Kayak sekarang penetua diaken dia pendeta, karena orang yang urus gereja toh. Nah, yang tempat jual beli ini di pelataran yang paling di muka sana untuk kaum yang bukan orang Yahudi. Di situ ada orang berjual dan orang bertukar uang. Itu cerita pertama. Cerita kedua tentang ibadat. Orang Yahudi itu punya ibadat itu dipenuhi dengan korban bakaran. Kalau kita baca Perjanjian Lama, korban bakaran itu kalau orang kaya dia bawa sapi. Kalau dia pun kaya takor sedikit dia bawa domba. Kalau kurang sedikit dia bawa kambing. Kalau miskin dia bawa burung merpati. Kita ingat cerita Yusuf dan Maria yang bawa Yesus ke bait Allah itu orang cuma bisa bawa burung merpati. Artinya Maria dan Yusuf itu orang miskin. Orang baru berumah tangga itu rumah juga belum punya. Jadi hanya bawa burung merpati. Nah, orang yang datang beribadah di bait Allah pada hari Paskah atau ada 3 hari raya besar, itu datang dari tempat yang jauh-jauh. Wilayah Israel kan panjang, ada yang harus jalan 2-3 hari baru sampai. Ada juga orang Yahudi dari luar negeri, misalnya dari Arab, dari Mesir, dari Ethiopia, dari Roma. Yang dari Roma dong harus naik kapal, kadang-kadang ganti kapal juga. Kalau dong jalan darat, ada yang pakai kuda, ada yang pakai unta, ada yang pakai kereta yang ditarik oleh unta. Ingat cerita tentang sida-sida itu. Karena dong datang dari jauh, tidak mungkin bawa sapi dari sana.
Bayangkan berapa ibadah di kupang hela bawa sapi dari diri. Itu sampai semua sapi cuma. Jadi dong bawa duit. Nah, para imam yang urus ini ibadat, siap memang sapi buat jual kasih dong. Dan sapi itu bukan sembarang sapi, sapi, domba, kambing. Tapi mesti sapi yang tidak tercela. Jadi orang datang mau ibadat, dia beli sapi atau beli domba atau beli kambing. Dan Bapak Mama tahu, ini para imam dong, ini betul-betul makanya dong disebut penyambung itu karena dong jual sapi kasih orang itu harganya bisa 12 kali harga sapi di pasar. Jadi kalau sapi di pasar katakanlah yang ya, sapi jantan satu hari kira-kira 5 juta, di situ orang harus bayar 60 juta. Nah yang makan ontong satu para imam dan ahli Taurat, karena imam dong yang pintu ibarat, ahli Taurat dong yang berhok. Nanti dong bagi keuntungan deh yang berjual. Yang berjual itu biasa imam pun anak atau pun adik atau pun saudara. Jadi bayangkan berapa banyak uang yang dong tarik melalui penjualan yang tidak adil. Bayangkan berapa banyak orang yang dong rampok dong pundoi. Jadi orang datang ibadat ternyata datang untuk dirampok. Imam dan ahli Taurat yang orang yang kudus untuk melayani ibadat kudus, justru dong jadi perampok. Selain itu, kalau dong sana beli, artinya dong sana jadi ibadat. Karena ibadat mesti pakai korban. Nah bayangkan kalau orang dari Ethiopia jalan 1 bulan atau 2 bulan, sampai sini hanya karena sonda dibeli sapi karena sapi kalau lupa dia sonda itu ibadah. Itu sama kayak potong susiat bekerja muat, pasti tidak kaki di situ mau masak, potong sonda bisa bekerja muat. Itu pulangnya dia yang jengkel kok dia marah, pasti marah kok. Apalagi suruh pulang itu alasannya sudah jelas. Yang ketiga itu mengenai uang. Kenapa ada orang tukar uang? Karena setiap laki-laki orang Yahudi yang umur 20 tahun ke atas harus bayar satu macam pajak namanya pajak Bait Allah atau bea Bait Allah. Tuhan Yesus dibayar itu. Kita baca di Matius 17, 24 sampai 27. Tuhan Yesus suruh Petrus lu panti ikan dapat ikan pertama buka dari mulut ada duit di situ cukup buat bayar potong 20 pajak karena itu perintah itu sudah. Nah ada penagih pajak di kota-kota khusus pajak Bait Allah. Tapi kebanyakan orang baru bayar itu pajak kalau di Bait Allah karena pajak ini tidak bisa bayar dengan uang biasa. Uang yang potong pakai betul dibeli di pasar itu sudah bisa pakai. Entah uang emas, perak, atau dari Roma, atau dari Ethiopia, dari Mesir, dari Arab, sudah boleh. Ada uang khusus namanya sikal kudus, sikal suci yang ada di Bait Allah. Jadi kalau mau bayar itu pajak mesti bawa DLB. Di itu pelataran kaum non-Yahudi itu imam setiap meja satu kosong berapa orang, satu orang 1,5 sikal itu kira-kira seharga 20 hari kerja upah hampir 1 bulan. Bila kami 5 orang berarti 1,5 kali 5 7,5 sikal. 1 sikal ini 1 juta, bayar 7 juta saja. Bayar habis itu mesti kasih pulang karena bawa pulang itu juga beli di pasar sebelah. Jadi bayangkan ini orang yang peras orang ini hanya mau bayar pajak 1,5 sikal, dia mesti bayar sampai berjuta-juta. Nah berjuta-juta itu jadi sama punya. Ya imam dengan ahli Taurat.
nanti habis orang bapak di konsistori. Kalau kan orang biasa sudah boleh masuk. Berdiri di jauh sana tahu 20 itu. Jadi orang-orang yang datang untuk beribadah itu memang dong berniat buat ibadah, tapi dong dirampok. Orang-orang yang sudah habis untuk menjadi penanggung jawab ibadah, imam buat pimpin ibadat, kasih berkat dari atas podium, ahli Taurat untuk berkhotbah, dong berubah menjadi penyamun. Penyamun itu kan kita bisa sebut abakat. Ya. Itu 3 cerita dan sekarang di Muhammad. Saudara-saudara, para imam dan ahli Taurat memakai kesempatan adanya korban binatang dan pajak bait Allah untuk cari untung buat perkaya dan pun diri sendiri. Karena itu orang-orang yang datang beribadat mereka peras dengan akal busuk, pakai dalih korban dan pakai dalih bayar pajak bait Allah. Orang bermaksud untuk beribadah kepada Tuhan, tapi dong pakai kesempatan buat peras itu orang. Dan itu orang dong tidak mau mesti bayar karena dong mau ibadah, rindu buat ibadah. Ini kita sebut komersialisasi ibadah untuk makan orang. Para imam yang sudah ditabis menjadi orang kudus untuk memimpin ibadat korban pakai pakaian yang kudus, dan ibadat korban itu sesungguhnya adalah kudus. Para ahli Taurat yang sudah sekolah khusus untuk menjadi pengajar dan pengkhotbah justru menjadi abakat. Jadi penyamun itu lebih kasar dari abakat. Ya. Jadi bait Allah yang kudus untuk berdoa dan beribadah, mereka ubah menjadi sarang penyanyi. Dan semua orang yang datang beribadah menjadi korban perampokan. Nah inilah yang Yesus mau bersihkan. Ibadah boleh jalan, tapi imam jangan jadi penyambung. Korban boleh jalan, tapi ahli Taurat jangan jadi perampok. Supaya ibadahnya bersih. Dari sini ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua sebagai orang gemit, orang Kristen, orang percaya. 1. Sebagai gereja, janganlah kita menjadikan ibadah, liturgi, dan banyaknya orang yang datang beribadat menjadi kesempatan untuk para pelayan dong maka untuk. Saya tahu ada pelayan di Gemit ini dulu lintas kata. Yang wajibkan orang bawa kolekta itu paling kurang 5.000. Kalau kurang dari itu jangan datang gereja. Itu sedikit penyangun juga. Bayangkan kalau orang jual kangkung 3 ikat 5.000. Dia datang gereja bawa harus 10.000, itu artinya kangkung 6 ikat. Padahal itu 10.000 itu untuk beras hampir 1 kilo. Buat makan 2 hari kalau 2-3 orang. Saya ulangi. Janganlah kita menjadikan ibadah para penanggung jawab pelayan dalam gereja, liturgi, dan orang-orang yang datang sebagai kesempatan kita makan ontong dengan memeras sentong. Biarlah kita sebagai pendeta penatua dia akan menjadikan ibadah kita sebagai ibadah yang kudus. Supaya orang datang dengan hati bersih menghadap Tuhan yang kudus, beribadah dengan tenang, pulang dengan sukacita. Maka kalau dia datang dengan tenang, mau pulang dengan sukacita, pulang dan mau karena duit habis memang, dia pulang pikir, aduh besok nandor di sekolah pakai duit besok mana. Ini kotosan serumah teh. STNK motor sumati besok dibayar pakai apa. Itu kan pelayan tidak tahu, tapi yang datang gereja yang mengomel. Semua pemimpin ibadah telah ditabis dan dikuduskan untuk pelayanan yang kudus.
Karena itu Tuhan Yesus bilang, mereka jangan menjadi penyamuk. Jangan menjadi perampok yang memakai orang banyak yang datang beribadah sebagai kesempatan untuk cari orang. Sebab ibadah bukanlah kesempatan jual beli. Namun saya harus catat di sini, ini dibedakan dari lelang persembahan. Kalau ada orang datang dia jual sayur dan sayur tidak laku, dia sana dua konekte, dia bawa sayur putih 10 ikat taruh di sini sebagai persembahan. Tidak mungkin bendara bawa pulang itu kayak sayur putih 10 ikat atau taruh di berangkas. Di sini bisa kok, pasti sudah bisa. Maka itu mesti dilelang dalam ibadah. Karena apa? Karena orang yang bawa persembahan itu, dia bilang Tuhan kasih saya sayur putih, saudara duit. Nah saya mau beribadah, ini yang saya bawa. Jadi kalau kita lelang orang pun persembahan di dalam gereja, supaya menolong bendara, jangan pusing simpan ini. Kalau orang bawa ikan manta yang dia baru dapat dari laut tadi malam, ikan kombong besar-besar 10 ekor, nah bendara bawa ke simpan. Ini bisa. Jadi ini tidak dilarang. Saya ingin mencatat ini karena banyak gereja di Gemit ini yang larang orang lelang dalam gereja. Kemarin ada seorang pendeta yang bertanya saya, dia bilang, bagaimana dia yang lelang? Saya bilang, tidak. Kalau lelang orang mempersembahkan kepada Tuhan, masuk ke dalam kas jemaat sebagai bagian dari ibadah, malah harus dilakukan. Jadi yang perampok di sini bukan yang begitu. Kadang-kadang majelis jemaat dong bilang ya itu sayur dong jangan lelang. Kas pisah kok habis kebaktian berapa dia akan kunjungi orang miskin kok sembahyang kas dong sebab itu sayur. Itu juga baik. Karena itu bagian dari ibadah. Itu satu. Sekarang yang kedua. Masih agak panjang aja sahabat sini. Yang kedua, di ayat 17 yang tadi kita baca itu, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Rumah Tuhan bukan rumah tempat untuk pamer kaya atau miskin. Bukan juga tempat untuk pamer gagah atau cantik. Bukan juga tempat untuk patere. Tapi dia adalah rumah doa. Karena itu, setiap orang datang itu ibadat dengan hati bersih. Tradisi dulu yang saya masih dapat waktu saya masih kecil, juga waktu saya pendeta di Moro dari tahun 73 sampai 78, saya masih ketemu banyak orang tua yang itu hari Sabtu dong suka masak memang. Malam-malam tidur suami istri juga bisa. Besok bangun mandi di gereja. Itu bagian dari mempersiapkan hati supaya ibadah itu kudus. Dia mau pergi gereja, nada dan bikin macam-macam, dia mau marah tuh dia mau pergi gereja dari sahabat. Karena dia mau menjamin ibadat supaya menjadi ibadat yang kudus. Hatinya berisi, pikirannya diarahkan kepada Tuhan, supaya ia menyembah Tuhan saja. Tuhan Yesus bilang ibadat yang memberi buah untuk memuliakan Allah. Ibadat yang kudus ialah kalau kita beribadah dalam roh yang berisi, hati yang berisi, dan beribadah dalam kebenaran. Ada yang membaca kasih ini sekolah Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4, 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Itu ibadat yang kudus. Ibadah yang benar, ibadah yang tidak dirusak oleh berbagai-bagai kepentingan yang tidak benar. Jadi, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan,
berdoa, minta Tuhan menguruskan hati kita. Kemarin saya lihat di Facebook satu hal di sini, itu pakai baju baru. Tadi saya cari pakai kacamata sambil lihat karena ternyata pakai baju lain bukan yang kemarin. Dan tulis di bawah siap untuk ibadah. Itu kemarin sore, bukan tadi pagi. Nanti Bapak harus cari tahu saya ungkapkan misalnya. Orang sudah persiapkan batin. Dia pun boleh duduk siap bel. Kalau dia ada sepat taruh di atas. Soalnya boleh Amerika kumuh begini baru rogo dari saku. Sembahyang doa persembahan baru tutup mata tapi rogo. Ragu-ragu nanti tadi salah 100.000 dia salah 2.000. Itu ibadat soalnya kudus lah itu. Itu ibadat sudah dikudus. Yang menjadi pusat perhatian dalam ibadah kita, supaya ibadah kita memuliakan Allah dan menghasilkan buah yang baik, adalah Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, di genit ini kita ruang ibadat ini ditata begitu rupa sehingga mimbar ini ada di tengah. Dia pun tampak juga lebih tinggi. Ini gedung sementara mau setengah mati di panggung lebih tinggi. Ini ada di fungsi ibadah. Bukan hanya supaya pendeta lebih tinggi, tapi ini fungsi ibadah. Dia sudah di muka lain, di tengah lain lebih tinggi. Karena apa? Karena dari ibadat, dari mimbar inilah firman Tuhan diberitakan. Dari mimbar inilah hamba Tuhan mengangkat tangan untuk memberkati umat. Karena itu, setiap kegiatan dalam beribadah itu menghadap ke mimbar. Kita duduk menghadap ke mimbar. Memang kadang-kadang penatua dia akan duduk di sini menghadap ke jemaat, itu juga tidak salah. Karena penatua dia akan juga bagian dari penanggung jawab ibadah. Dong harus lihat siapa dari dalam dia pura yang sedang datang gereja pas ibadah besar. Jadi seluruh aktivitas menghadap ke mimbar. Puji-pujian menghadap ke mimbar. Maka tadi Mbak Pra minta maaf kita bilang jangan balik-balik menghadap ke sini. Itu bagian dari menjaga ibadah kita supaya kudus. Baik pujian, baik persembahan korban, baik tata letak duduk jemaat, semuanya menghadap kepada Tuhan. Tapi sekarang ini ada orang yang dia datang tarik bawa mic yang 3-4 kas berdiri situ balik belakang mimbar baru bilang memuji Tuhan. Ada lagi kalau gubernur datang sini orang tua orang naturi dan balik belakang gubernur naturi. Oh betul. Jadi aktivitas kita berpusat ke mimbar. Karena mimbar adalah pusat ibadah, simbol kehadiran Allah, simbol tempat suara Allah dan firman Allah dinyatakan dan diberitakan. Yang ketiga, ini semua habis. Ibadat yang berkenan kepada Allah itu ibadat dalam kebenaran, ibadat dalam roh. Ibadat yang memuliakan Allah ialah ibadat yang dilakukan dengan benar, ibadat yang dilakukan dalam roh. Saya berkhotbah pertama kali di gereja Getsemani itu tahun 1970. Itu saya gugup 5 kali itu. Pada tahun itu perbita waktu itu. Dia dicari sampai ke asrama, dibilang saya juga rokok, tak dulu tahu kok. Dia tahu, saya tahu. Kita kalau saya terang dipanggil dulu, sebelumnya panggil Tuhan. Hari Sabtu datang saya dan kasih ingat, pakaian jangan sembarang. Jangan bosan seorang muda kalau lipat lagi, tangan panjang lipat sampai di lengan ke bagaya, semer sepatu bagaya. Dulu kita anggap ini ya, banyak orang anggap itu betul-betul.
Tapi justru dengan itulah ibadat kita menjadi ibadat yang penuh tenang dan memuliakan Tuhan. Ibadat yang membawa buah bagi Tuhan. Karena itu semua itu harus dilakukan dengan hati bersih, hati terarah kepada Tuhan. Supaya ibadat kita membawa buah yang memuliakan Tuhan. Nah, ada 3 macam buah yang harus kita hasilkan dalam rangka ibadat. Pertama, tata laksana ibadat harus berlangsung dengan tenang, sopan, dan berpusat pada liturgi yang baik. Janganlah liturginya berubah menjadi drama. Janganlah paduan suara begitu banyak sehingga menjadi konser musik. Bapak mama saya pernah pimpin satu kebaktian di itu dengan sekarang kota. Habis baptis 11 anak, habis 19 anggota sini, berkat 17 pasang nikah, paduan suara menyanyi 17. Kami gereja dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Karena itu saya bilang taruh kue dengan air banyak di pot ini, supaya sudah persilakan 3 paduan suara, saya duduk makan. Saya punya istri ada di sini. Kami selesai kebaktian, makan terus turun ke Wahani karena mau tidur di rumah pendeta setelah saya punya sepinan taubat besok itu dari rumah dan surat. Ibadat itu harus tenang, harus terarah kepada Tuhan. Tidak boleh disertai dengan segala macam buruk. Ibadah yang benar juga harus ada pengajaran yang benar. Khotbah yang disampaikan harus merupakan buah-buah yang baik dari firman Tuhan. Supaya orang pulang bawa buah yang baik. Jangan sampai dia pulang sampai rumah dia di batu kosong. Soalnya ada buah baik yang begitu bawa dari khotbah. Jadi tanya dia tadi pendeta khotbah bilang, sental. Khotbahnya disuap lagi. Supaya ibadah ini membuat iman kita tambah kuat. Ibadah ini memberi kita jawaban atas kita pergumulan iman. Ibadah ini membuat kita tahu pengetahuan iman tambah banyak. Pengetahuan Alkitab bertambah banyak. Dan ibadah juga membuat kita makin bertekad untuk hidup sebagai anak Tuhan yang baik. Kalau ibadat ini sudah betul, orang pulang taubat memang bersama gereja. Ada pasangan nikah, itu saya itu pembalas waktu itu. Yang satu Pentakosta, satu Geni. Saya kasih ingat, kosong mesti pilih salah satu gereja, betul-betul berdoa dan sungguh-sungguh. Kami tidak apa, kami masing-masing gereja, kami pun gereja. Cinta mengatasi segala. Oke, nanti kita urus. Habis berkat minggu pertama dalam di gereja di Gemit, kata laki-laki dari Gemit. Habis kebaktian dan sepanjang jalan pulang istri bilang beta tobat sama gereja di Gemit. Ini pendeta sendiri foto-foto duduk mengantuk tahu dia omong bilang apa bet sama gereja. Ya kan suami saya, dia doa dia bayar. Minggu depan dalam di gereja di Pentakosta. Begitu keluar suami ini gereja macam apa, beta pun kepala sakit, lalu beribu dan datang gereja. Akibatnya apa? Yang dua saling mencintai, tapi tidak lagi mencintai Tuhan. Karena apa? Cara beribadahnya ditindak tobat datang gereja. Jadi kotornya aktor gereja mesti ingat supaya jangan sampai orang datang kali tobat memang datang lagi. Tapi dia bawa buah. Sehingga tiap kali dia tengah di mana sambil saudara bertugas di Jakarta, kelihatan buah pada saudara. Beta besok mesti gereja di gereja. Karena beta dapat buah di sana. Amin kok? Amin. Ma itu baru satu buah, masih dua. Yang kedua, ibadat yang berbuah, ibadat ialah ibadat yang membuat kita
bekerja Senin sampai Sabtu di kita pun sawah, kita pun kebun, pasiran sayur, berjual di pasar, jaga kios, atau apa saja. Tapi kita ingat itu ibadah, jadi kita kerja dengan baik. Begitu toko kebun, panas dingin, anak satu menolak, baru dengar firman Tuhan pesan. Bilang kerja yang seperti. Artinya ibadat itu memberi buah. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, di rumah, di sawah, di kebun, di kantor, jual beli di pasar, kadang-kadang jual ini susah karena kita coba hasil banyak-banyak, kita harap dapat duit banyak, baru yang beli dan tawar murah, potong mau dan bilang kok sayur jelek ini, itu masih senyum kok memang. Tapi kira kok ngomong itu. Jadi saya berapa berikutkan saya cukup kesingat jangan beli orang kampung saya nak sengaja tawar bilang jelek. Padahal jelek ada butuh setengah mati kodak. Dalam kerja sehari-hari itulah kita buktikan bahwa ibadah kita dan firman yang kita terima menjadi berkat dan membuat kita berani berbuah untuk memuliakan Tuhan dalam kerja kita sehari-hari. Yang ketiga, ibadah yang memberi buah ialah kalau kita melalui pelayanan, melalui tugas tanggung jawab yang kita terima, melalui jabatan yang kita terima dalam gereja, dalam pemerintahan, dalam masyarakat. Jabatan itu kita jadikan untuk melayani orang dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya ada guru yang semua ujian begitu dibilang, anak kamu ujian, nanti sore-sore kumpul kodes, usah bayar. Ini betul ibadah. Jangan sampai dibilang, dia kalau rasa belum bisa les tambahan masa sore seorang 500. Itu saudara gue, itu gue lain. Jadi jabatan apapun yang kita pegang dalam masyarakat, kita dalam pemerintah, dalam gereja, jabatan itu kita pandang sebagai jabatan pelayanan. Untuk melalui itu kita kasih tunjuk buah-buah iman kita, agar orang-orang yang kita layani itu memang merasakan kebaikan. Sekarang saya cerita. Di satu gereja itu ada 2 orang nenek. Satu nama Nenek Ruth, satu nama Nenek Naomi. Dan 2 ini buta huruf. Yang bisa baca kitab. Ada di sini yang nama Ruth kok. Dan 2 yang bisa baca kitab contoh sembahyang. Dan 2 fungsi ahlian itu ialah atusi yang urut mama-mama yang hamil, membantu kelahiran. Nah, dan 2 ini rajin gereja juga. Dong minum laru. Kadang-kadang dong ditolong orang yang tolong orang miskin juga. Jadi paling kasih siritina atau lebih laru 1 botol. Hari Minggu dong tetap rajin di gereja. Dong mau kolekta sedikit yang dong dapat, tapi dong rajin di gereja. Tidak pernah. Kalau orang minta buat ibu-ibu hamil minta buat urus hari Minggu bilang habis gereja baru. Kalau terpaksa harus diurus sebelum gereja, dia berdoa minta ampun di Tuhan Allah, bungkus mengan dia punya persembahan baru dia tidur. Ada satu wai juga, wai Nadus. Dia pun kerja ini tukang urut juga, maka dia urut orang yang tulang tak salah, tulang patah. Naik motor kok jatuh kok, atau main bola kok kaki tak salah kok, main kuli kok jari kok tak salah kok, itu dipilih dan tapi dia pun nasib sama ke Nenek Ruth dan Nenek Naomi. Dong bayar dia dan laru buat sedikit kesiritina. Tapi dia rajin gereja, tahu itu. Setiap kali pengumuman bilang 1 kakak harus 500.000 pengumuman. Dong ini hanya menangis. Karena rumput alien ini urut orang yang bayar pakai laru ini untuk hormat.
Akhirnya orang tua dan mati. Dan tiga-tiga beriring pisau. Dari jauh orang lihat laki-laki gagah. Kau sana apa luri ke punang berdua. Ini orang senyum dari jauh. Ini Petrus sebenarnya Petrus. Dari jauh panggil. Nenek Naomi hidup kakek. Dia tahu apa punang. Pak Inabis masuk. Buka pintu masuk, takut masuk karena rumah terlalu menggila. Bagus kan? Tapi itu sampai masuk. Dia bawa mari kosong pun kamar ada. Kasih dulu semua. Kamu masuk kamar, kamu lari keluar kembali karena kamar terlalu bagus. Tempat tidurnya bagus, lantainya juga bagus, ada kamar mandi di jalan. Kamu keluar kembali dan ini nenek Ruth yang ngomong anak mas ini tersalah ini pandita pun kamar. Kasih potong teh kecil di belakang sate, potong makan sirih dan bisa buang merah habis. Itu tidak itu bosan Tuhan. Kau tiga sama masuk, kau duduk di teras. Jadi PU bilang, kau selalu percaya tunggu Tuhan Yesus datang berkosong. Tiba-tiba Tuhan Yesus lewat, tempat orang merah sahabat mau omong. Potong orang kecil ini kalau dengar orang desa, potong orang merah atau sahabat mau omong. Akhirnya orang bilang, nah, dua laki-laki dua omong. Nah, itu omong sudah begitu. Nah, ini kan orang pasti bapak salah atau ini kota bukan kita bukan tua kota gubernur dan bupati dan Tuhan. Atau mungkin ada teh di belakang. Soalnya ini kota Tuhan. Aku orang kok begitu. Tuhan Yesus bilang begitu. Tagal waktu kita Tuhan kita salah, nafsu kata urus tengah malam. Toh, tagal kita pun saudara perempuan melahirkan susah, Ruth dan Naomi datang ke Bani. Itu beta pun orang. Ini dia beta kasih bosan kita. Jadi kalau begitu, pendita dan pentua di mana? Pentua lewat di mana? Ais pendita lebih di belakang. Saudara, jaga ini ibadat buat kudus. Supaya jangan bergaya di muka, di atas sana dapat apa di belakang. Dan pujilah Tuhan. Amin.